Nggak bawa buku tulis, penuh. Mungkin minta sama temannya jangan pelit ya. Sedekah di bulan suci Ramadan itu pahalanya besar. Yang masih di luar silakan masuk, nak. Pengumuman dari Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sedikit pengumuman dan seputar lagi di saya bahwa tadi saya mengumumkan kita pada subuh, tapi ternyata info terbaru jadwalnya digeser, jadwalnya kami untuk SPI di hari Jumat. Di hari apa? Jumat. Jadi hari ini, besok dan lusa masih ada kesempatan untuk manzil murojaah lagi. Dan hari Jumat hari libur, jadi lebih leluasa untuk mengikuti. Baik dong. Baik, tapi sampaikan ke teman-teman ya. Nggak tahu, tapi satu keputusan. Udah dipakai? Udah. Mas. Ini lab atau enggak sih, Tad? Ini lab ya? Di video aja. Oh. Tapi dinaikin nanti. Janganlah, Tad. Baik, sudah hadir semuanya? Coba Ustaz cek dulu dari kelas 4B. Sudah hadir semua 4B? 4B, mana 4B? Angkat tangannya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8, 4B. Yang lainnya mana? Pada di kelas. Baik, kemudian kelas 5B. Mana 5B? Angkat tangannya. Ya. 5B angkat tangannya. Mana 5B angkat tangannya? Masya Allah. Cuma Rabdan. Rabdan sini, nah. Sini maju. Kamu dapat hadiah. Nah, karena sudah menghargai Ustadz minta angkat tangan, dia angkat tangan. Yang lain enggak. Masya Allah. Barakallahu. Baik, 6B mana? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang saja? Di kelas. Ustadz Istiqlal. Fatur, Alif sini, nah di tengah sini. Di samping sini. Alif, kemudian Muhammad, Musa di sini. Di samping Seka, di samping Alim Al-Mubin. Nanti jauh-jauh nggak dapat hadiah. Ustaz bawa hadiah. Ada juga di kantong Ustaz nih. Tuh, penuh. Nah. Ustazah Izuna katanya masih ada di kelas. Mungkin minta tolong share di grup agar teman-teman guru muda mengecek kelas ikhwan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ana bi khairin.
Sabahul khair. Sabahul khair. Madza darsuna al-an? Bahasa Arabnya kajian. Ada yang tahu? Angkat tangan. Kajian. Ada hadiah loh. Ayo. Bahasa Arabnya kajian. Yang bisa. Ya, Bilal. Apa bahasa Arabnya kajian? Apa? Halakoh. Benar atau salah? Salah ya. Ayo yang lain, yang akhwat. Kajian apa sih bahasa Arabnya? Pengajian. Majlis. Majlis apa? Majlis. Ayo, angkat tangan dong. Ya. Mana nih perempuan sejati dan laki-laki sejati? Angkat tangannya. Ya, silakan. Tadi ada bilang majlis, sedikit lagi. Ayo yang lengkap, siapa yang bisa? Ya. Apa? Majlisun. Dua kata. Zakwan. Majlis taklim. Barakallahu fiik. Nih, Zakwan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kemarin kita sama-sama melaksanakan kegiatan pesantren kilat. Di sana kita sholat berjamaah bareng, kemudian buka bersama bareng, kemudian sebagian kalian juga tarawih berjamaah. Masya Allah. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan pertama karena keimanan kepada Allah. Ustaz sambil nulis ya. Baik. Pertama karena keimanan kepada Allah. Kelihatan nggak? Enggak ya. Kita ganti. Mungkin speedernya lagi puasa. Baik. Yang pertama iman. Barang siapa, yuk ikuti sama-sama. Barang siapa yang berpuasa karena iman. Yang kedua, karena ihtisaban. Ihtisab. Maka barang-barang dong. Baik. Barang siapa? Barang Muhammad ya, puasanya. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, Ustaz tanya, siapa di sini yang punya dosa? Coba yang akhwat, Ustaz tanya, ya kamu, dosa apa yang pernah dilakukan? Nanti kita ambil hikmahnya. Apa? Ada mic nggak Ustaz? Ustazah ada mic nggak? Apa?
Apa misalnya? Dosa apa misalnya? Ini air tergerak. Ustazah bantu mic bentar ya. Ikhwan dulu. Siapa yang bisa? Dosa apa yang pernah kita lakukan? Apa tuh? Air. Ya, coba pagi. Angin. Ayo, siapa yang bisa? Oh, baik, coba. Apaan kiri, Nak? Apaan kiri semuanya? Apa? Kenapa? Yang jelas? Marahin? Marahin adik, Masya Allah. Betul, marah adalah perbuatan dosa. Terima kasih, jujur ya. Ada lagi yang mau jujur? Ada mic, satu lagi, satu mic. Masjid ada nggak mic satu lagi? Ya, Ustadz, mohon izin ya, Ustadz berjalan. Ya, silakan. Kenapa? Berbohong, Masya Allah. Berbohong, betul. Nah, banyak ya. Ngebully temen, kemudian jahili temen, kemudian apa lagi? Melihat aurat, kemudian apa lagi? Bercanda berlebihan. Ya, jadi itu adalah dosa-dosa manusia. Ya. Ya. Keren ya manusianya, kepala sama kaki doang. Kan nggak boleh menggambar makhluk bernyawa. Baik. Nah, teman-teman, dosa-dosa kita ya seperti tadi berbohong, marahin adik, kemudian dosa melihat aurat yang bukan mahram kita, maka dengan puasa karena iman kepada Allah, kemudian ihtisab, mengharapkan pahala, mengharapkan balasan dari Allah, maka dosa-dosanya ya, dosa-dosanya ya yang menyelimuti dirinya Allah hapuskan, Allah bersihkan. Nah, ya. Sehingga ketika Ramadan selesai, puasanya full 30 hari. Kemudian tarawihnya alhamdulillah juga full. Kemudian sedekahnya lancar. Pulang ke rumah dari sekolah, lihat ibu-ibu di jalan batuk-batuk jualan. Jualan, misalkan jualan apa? Apa? Gorengan. Ya Allah, ini ibunya siapa? Gitu ya. Ibunya Aidil? Ah, ibunya Aidil? Bukan ya. Nah, teman-teman, ketika antum melihat orang-orang yang susah, antum kasih sedekah bismillah. Hari ini bulan Ramadan. Anak berpuasa, anak ingin tambah pahala. Maka antum akan diampuni dosa-dosanya. Ya, nggak ada penghapus. Baik. Ustaz, terus kalau dosa kita diampuni, apa sih yang kita dapatkan? Ada yang tahu nggak? Ya, pahala jelas dong. Dosa kita dihapus semuanya. Ya, sehingga kita bersih. Apa yang kita dapatkan? Ya, yang pertama adalah kebahagiaan hati. Ya, hati kita tenang, damai, semangat ibadah. Yang kedua adalah rizki. Ya. Baik, rizki 6B ya. Ini siswa ya, bukan nama siswa rizki. Kemudian Allah akan muliakan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Kata para ulama, ya, orang-orang yang
Allah hapus dosa-dosanya, Allah ampuni dosa-dosanya, itu nanti Allah muliakan dengan surga. Dan di dunia, ya, insya Allah dia akan dimuliakan oleh manusia. Baik, itu pengantar ya. Baik, insya Allah kita hari ini akan membahas tentang tarhib Ramadan. Bulan berkah memiliki banyak keistimewaan. Baik, tarhib artinya apa? Ada yang tahu? Tarhib dari kata rohaba yurohibu tarhiban. Apa? Keistimewaan. Zakwan, masya Allah, barakallahu. Ada lagi? Yang ibu-ibu di belakang? Ya, insya Allah jadi ibu-ibu yang soleha ya. Ya, tarhib artinya adalah bisa motivasi, bisa dorongan, bisa semangat. Ya, intinya adalah dorongan motivasi untuk beribadah dengan baik di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian kita masuk dengan keistimewaan bulan Ramadan. Tadi Ustaz sampaikan satu hadis, ya. Siapa yang bisa mengulangi? Di awal tadi Ustaz sebutkan satu hadis. Boleh berbahasa Indonesia, boleh berbahasa Arab. Ya, masya Allah. Ustaz bawakan hadiah. Kalau benar, Ustaz kasih hadiah. Kalau salah, kamu kasih Ustaz hadiah. Tidak ya, bercanda ya. Silakan. Ya, boleh bahasa Arab. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, syukron jazakillahu khairan. Hadiahnya pulpen mau warna apa? Ada pink, ada oranye, ada biru. Warna pink. Ini pink bukan ya? Afwan. Baik. Kemudian teman-teman, pertama dihapuskan semua dosa yang telah lalu. Ya. Kemudian yang kedua, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Masya Allah ya. Kita sering mendengar nasihat, motivasi dari para ustadz, ustazah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Baik, siapa yang bisa menyebutkan satu hadis atau ayat yang menjelaskan Ramadan adalah bulan Al-Quran? Boleh berbahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Apa sih bukti bahwasanya Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran? Ada di juz 30. Diawali dengan surah. Ya, silakan. Yang akhwan, yang ikhwan ada nggak? Yang ikhwan. Riza 6B, bisa nggak nyebutin satu dalil? Bahwasanya Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nggak bisa. Yang lain ada yang bisa? Kalau nggak kita ke akhwat lagi. Dalil bahwasanya Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Siapa tadi yang angkat tangan? Coba. Ya jawab aja dulu, nanti Ustaz. Baca aja. Ya boleh ayatnya aja. Silakan. Silakan. Lain? Betul atau betul? Lailatul Qadr bi khairum min al-kisah. Benar atau salah? Salah ya. Betul surah Al-Qadr tapi ayat yang dibacakan salah. Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Masya Allah. Aisyah, monggo.
Nih, silakan Aisyah. Ada mic-nya. Oke. Iqra'i. Silakan dibacakan ayatnya Aisyah. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul atau betul? Betul ya, Masya Allah. Dapat dong. Tolong Ustaz Rehan, tolong kasih hadiah Ustaz. Baik, kita sama-sama baca ya. Ke Aisyah di belakang. Baik, kita sama baca surah Al-Qadar ayat 1. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Baik, Ustaz tanya, Lailatul Qadar pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Nah, teman-teman, jadi itu keistimewaan bulan Ramadan yang kedua. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka di sini ya kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW biasa menyetorkan hafalannya manzil ya. Masya Allah, Rasulullah SAW juga manzil itu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ya, maka teman-teman, ketika kita manzil di bulan Ramadan, ingat bahwasanya kekasih kita Nabi Muhammad SAW juga melakukan manzil, juga murojaah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Izin kamar mandi? Ya boleh. Asalkan jangan ke kamar mayat ya. Ya. Baik, Ustaz, apa sih yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu? Ya, siapa yang mau jadi setan? Enggak, yang contoh saja ya, apa? Coba satu orang, siapa yang bersedia? Ya, coba Muhammad, sini, Paki. Ya, mana nih laki-laki? Ayo, yang laki-laki, rijalun, qawiyun, jamilun, salihun. Laki-laki yang kuat, yang soleh dan yang ganteng. Ayo, mana? Angkat tangannya. Contoh ya. Contoh apa? Setan-setan dibelenggu. Ustaz, dibelenggu maksudnya apa sih? Apakah setannya? Ya. Ini anggap setan ya, tapi walaupun ini bukan setan ya. Ya. Anggap saja. Apakah setannya diikat? Ya. Diikat atau dikurung di sebuah penjara atau apa, ditahan di rumah gitu ya, nggak bisa kemana-mana, dikunci pintu rumahnya. Apakah demikian? Tidak ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud setan-setan dibelenggu itu adalah gembong-gembongnya setan. Jadi teman-teman, setan itu ada pemimpin-pemimpinnya. Nah, sebagian ulama menafsirkan pemimpin-pemimpin setan di bulan Ramadan itu
ditahan. Artinya dia tidak bisa mengganggu manusia. Sebagian lagi menafsirkan setan-setan di belenggu adalah perbuatan, ucapan yang buruk yang biasa terlihat di selain bulan Ramadan, itu ketika datang bulan Ramadan itu berkurang. Ya. Contoh, misalkan, mohon maaf nih, yang abinya merokok, ya, nggak usah disebutkan, yang abinya merokok, ketika puasa merokok atau tidak? Tidak, alhamdulillah berkurang pengeluaran ya. Kemudian, mohon maaf nih, ya mohon maaf, wanita-wanita lebih banyak membuka aurat selain bulan Ramadan atau di bulan Ramadan? Selain bulan Ramadan, ya. Ketika bulan Ramadan kita lihat ya, masya Allah, yang biasanya tampilannya menor-menor, mulai itu pakai kerudung, ya, pakai mukena, Bismillah berangkat tarawih, ya, berangkat salat tarawih berjamaah. Kemudian ada yang tadarusan di masjid, ada nggak? Ustadz tiap malam, ya. Kebetulan di rumah Ustadz itu nggak jauh dari musola. Tiap malam tuh ada bapak-bapak tadarusan. Biasanya nggak ada, cuma di malam Ramadan aja. Ya, masya Allah. Nuansanya berbeda. Meskipun tata caranya salah, ya. Jadi tata cara tadarusan yang sebagian masyarakat kita berjamaah di masjid, pakai mic, ya. Kemudian bergantian. Wallahu alam, ini tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ustaz, terus bagaimana dong? Yang benar? Yang benar kita baca Quran. Boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di kamar, boleh di ruang tamu, dengan masing-masing kita. Ya, bukan berjamaah tadarusan di masjid. Ustaz, bagaimana kalau kita belajar tahsin di masjid di saat bulan Ramadan? Boleh? Boleh ya. Karena ini tidak termasuk larangan dalam beramal ibadah. Baik. Kemudian yang berikutnya, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Dan ini jelas ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan membebaskan hamba-hambanya yang masuk ke dalam neraka. Begitu juga pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Baik, kemudian yang keempat, terdapat malam Lailatul Qadar. Ya, tadi Ustadz dengar ada yang baca surah Al-Qadar tadi ya. Siapa tadi sebelum Pak ya? Yang akhwat. Lailatul Qadri khairum min, ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Baik, lihat ke depan. 1000 bulan. Di mana ya, di sini? 1000 bulan. Berapa tahun? 82 tahun. 82. Sekitar 84 tahun lebih. Ya. Berapa? 82. Ya, ada yang mengatakan 83, ada 84, ya beragam. Ustaz ambil yang paling besar, 84 tahun. Nah, kita bisa bayangkan 84 tahun. Antum yang ikhwan kelas 5 perhatikan. Antum baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Pas di malam Lailatul Qadar. Ya. Antum baca satu ayat, misalkan. Satu ayat itu dikali 10. Ada 10 ayat berapa? 10 kali 10 ada 100. Ya. 100 dikalikan 84 tahun. Berapa? Berapa?
nggak terhitung ya. Nah, itu lebih baik dari 84 tahun. Nah, makanya teman-teman, ketika sudah 10 terakhir di bulan Ramadan, udah tinggalkan handphonenya, tinggalkan gamenya, tinggalkan korengannya, Koreanya ya, drama Koreanya, tinggalkan medsosnya, Instagram, Facebook, apalagi TikTok, apalagi TikTok ada ya, ya, semua media sosial tinggalkan. Lihat HP, lihat TikTok, delete untuk sementara. Kemudian lihat Facebook, delete untuk sementara. Ya, Instagram, delete. Fokus ibadah di 10 terakhir Ramadan. Syukur-syukur bisa iktikaf di masjid. Nah, alhamdulillah ya. Mau saya kasih tahu nggak? Mau atau tidak? Baik. Di pondok, alhamdulillah rutin setiap tahun ada program iktikaf. Ya, boleh. Siswa STI mau daftar, monggo, silakan. Ya. Nanti tinggal tanyakan ke ustazahnya. Ustaz, anak mau daftar. Nanti insya Allah dibantu, didaftarkan. Ya. Makan gratis, pakaian dicuciin. Kemudian apa lagi? Snack ready. Kemudian rame-rame ya, bareng-bareng. Kajian ada, taksim juga ada biasanya. Silakan nanti yang mau daftar, silakan hubungi ustazahnya. Baik. Kemudian Ramadan adalah waktu dikabulkannya doa. Baik, Ustaz tanya, siapa yang tadi malam mendoakan orang tuanya? Angkat tangan. Yang mendoakan orang tuanya. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian berdoa adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Baik, perhatikan ke depan. Teman-teman. Berdoa kepada Allah, ya. Berdoa kepada Allah, ya. Meminta sesuatu. Ada yang minta, ya Allah, semoga tahun ini puasa anak full. Coba. Ada yang minta, ya Allah, semoga Ramadan ini dapat baju baru. Ya Allah, semoga Ramadan ini dapat motor listrik baru. Ya. Ustaz lihat ya, sebagian siswa pakai motor listrik. Ustaznya pakai motor juga. Lewat depan Ustaz. Gitu. Waduh. Ini ngajak balapan atau apa sih gitu ya? Nah, ada juga yang minta kesehatan dan yang lainnya. Maka teman-teman, saat ini di bulan suci Ramadan adalah waktunya, momennya kita berdoa sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena doa pada hari ini itu mudah dikabulkan oleh Allah. Ustaz, anak pernah ngalamin, anak sudah berdoa, minta sesuatu, tapi qadarullah belum terkabulkan. Bagaimana Ustaz? Katanya di bulan Ramadan itu doa-doa dikabulkan. Mustajab. Lihat. Teman-teman, perhatikan. Ustaz buat 3 panah. 1, 2, 3. Ya. Panah pertama. Doanya Allah kabulkan. Ya. Dia minta
sepeda listrik. Kemudian setelah Ramadan Allah kasih sepeda listrik. Allah kabulkan doanya. Kemudian yang kedua, doanya tidak Allah kabulkan. Tapi Allah ganti rizki yang lain. Ya. Doanya tidak Allah kabulkan, tapi Allah ganti rizki yang lain. Ya. Selain rizki 6B ya. Pertama, Allah selamatkan dari musibah. Ya. Pernah nggak kita hampir-hampir mau nabrak, hampir-hampir mau jatuh, ya, hampir-hampir kita mau sakit dan sebagainya, berbagai macam musibah. Karena kita berdoa, maka Allah selamatkan kita dari musibah. Ya. Atau yang kedua, Allah kasih kita rizki berupa kesehatan, ya, umur. Coba lihat, perhatikan. Tadi kemarin ya, Ustadz minta data ke seluruh wali kelas, orang tua siswa yang yatim. Maksudnya siswa yang yatim ya, orang tuanya sudah meninggal, ayahnya. Masuk ke Ustadz beberapa siswa. Ustadz merenung dan sedih. Sedih kenapa? Ya Allah, semoga anak ini Allah kuatkan. Semoga anak ini Allah jaga sampai dewasa. Allah jaga ibadahnya, jaga pendidikannya, jaga keluarganya. Nah, teman-teman, antuna yang saat ini lengkap ayah bundanya. Antum pulang sekolah bisa lihat ayah bunda. Itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang saat ini teman-teman kita ada yang yatim, ada yang meninggal ayahnya. Atau yang lainnya adalah Allah kasih pintu rezeki kepada orang tua kita. Mungkin sebelumnya ayah kita serak rezekinya ya, sudah usaha sana sini, tapi dapatnya sedikit. Namun karena antum berdoa, karena antuna berdoa, maka Allah luaskan rezeki ayah dan bunda antum. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah doa antum Allah simpan di akhirat. Ya. Nanti di akhirat Allah kumpulkan semua doa-doa antuna. Nanti Allah kasihkan hadiah dari Allah atas doa-doa yang telah antum panjatkan. Baik. Lanjut. Sudah jam berapa? Ya. 9.38. Kok sini ya? Ya, udah ya. Baik, kemudian 10 amalan istimewa di bulan Ramadan. Baik. Tadi Ustaz sudah menjelaskan, Ustaz mau duduk istirahat sejenak ya. Supaya tenaganya cukup untuk sampai berbuka. Baik, 10 amalan istimewa di bulan Ramadan. Insya Allah kalian sudah tahu ya. Sekarang tinggal murojaah saja. Siapa yang bisa menyebutkan 2 amalan istimewa di bulan Ramadan? Ada hadiah. Masih ada banyak. Silakan angkat tangannya. 2 amalan istimewa di bulan Ramadan. Zakwan? Ya, silakan. Tolong mic-nya Ustaz. Yang pertama, ini Ustaz, yang akhwat Ustaz, yang belakang antum akhwat. Ya, siapa tadi yang angkat tangan ya? Yang pegang buku ya?
Silakan nak, sebutkan 2 amalan istimewa di bulan Ramadan. Enggak jadi, yang jadi siapa? Ya, siapa yang berani menjadikan sesuatu yang tidak jadi? Silakan. Ya, masalah silakan nak. Sebutkan 2 amalan istimewa di bulan Ramadan. Tarawih, masya Allah. Salat tarawih 1. 2 apa? Apa? Iktikaf. Barakallahu fiik. Betul. Mau penghapus atau pensil? Pulpen atau penghapus? Dua-duanya. Pulpen. Ada 2 nih. Ada 2 jenis hadiah. Mau penghapus atau pulpen? Penghapus. Ustaz Zaki, tolong Ustaz. Ya. Baik. Kemudian tadi disebutkan iktikaf dan salat tarawih. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? 2 lagi. Zakwan, silakan Zakwan. Yang pertama apa? Apa? Pahalanya dilipat gandakan. Sebentar, Ustaz menunduk sebentar. Salah. Ada yang lain? Iya, ini maksudnya ibadah ya, amalan. Ibadah apa yang istimewa di bulan Ramadan? Kalau yang Zakwan sebutkan tadi itu balasan yang didapatkan ya, pahala yang berlipat-lipat. Ayo, mana nih yang kelas 4B belum terlihat? 5B, 6B, 6B tadi udah tuh. 5B, sebutkan 2 amalan istimewa di bulan Ramadan. Tadi ada salat tarawih, ada iktikaf. 5A, mana 5A? Ya, 5A ada yang bisa? Ya, silakan nah. Ada mic-nya Ustaz? Ya. Nanti. Silakan sebutkan. Ya, yang pertama apa? Sedekah. Masya Allah. Yang kedua? Yang kedua apa? Berpuasa. Ini kenapa ya? Kenapa? Ini sepertinya mic-nya juga puasa ya, lapar. Benar ya, yang sedekah amalan istimewa di bulan Ramadan. Kemudian puasa sebulan penuh. Baik, syukran jazakallahu khairan. Mau hadiah? Mau ya? Mau pulpen atau penghapus? Oh ya, ada satu lagi. Atau mau biskuit? Nah, mau yang mana? Tapi jangan makan sekarang ya, untuk buka. Mau yang mana? Biskuit? Ya, silakan. Tolong Ustaz. Pulpen. Pulpen atau biskuit? Yang puasa jangan makan sekarang ya. Ustaz lupa. Ya dilupain namanya ya. Enggak boleh. Kenapa Seka? Sakit. Bangunkan. Seka bangun. Bangunkan. Baik. Salat tarawih udah. Sedekah udah. Ya. Yang keempat adalah memperbanyak membaca Al-Quran ya. Perhatikan ya. Ustadz punya sayembara. Sekarang Ramadan yang berapa? Ketiga. Nanti Ramadan yang ke-7 ada kejutan bagi yang banyak baca Quran. Apa kejutannya? Nanti lihat saja ya. Baik. Nah, teman-teman, dahulu para ulama ya
itu mereka saking fokusnya ingin banyak baca Quran, ingin banyak ibadah di bulan Ramadan, mereka meliburkan majelis taklimnya. Biasanya mereka di bulan-bulan sebelum Ramadan kajian, ngajar. Ketika datang bulan Ramadan, mereka liburkan semuanya. Mereka fokus beribadah, perbanyak baca Quran, khatam berkali-kali. Kemudian teman-teman, sebagian para pengusaha Muslim, ya, mereka meninggalkan usahanya ketika masuk Ramadan. Bismillah, titipkan usahanya ke orang lain, mereka berangkat ke tanah suci. Ya, berangkat ke tanah suci, iktikaf di sana. Ya Allah, teman-teman, kalau kita di tanah suci, ya, kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Ya, semoga antum, antuna, semua yang ada di sini, Allah mudahkan berangkat ke tanah suci. Amin Allahumma amin. Baik. Kemudian melaksanakan umroh. Nah, tadi teman-teman ya, kalau kita punya keluasan rezeki, ya, punya beberapa rezeki 5B, 6B, bukan. Maksudnya orang tuanya punya rezeki lebih, ya, berangkat umroh. Ayah bunda, kapan nih berangkat umroh? Masa beli mobil terus? Masa ganti motor terus? Masa beli iPhone terus? Masya Allah ya, iPhone Pro Max lagi. Nah, minta kayak bundanya untuk berangkat umroh. Ya, Ustaz tanya, iPhone Pro Max berapa harganya? Ada yang tahu? 20, ada yang 25, ada yang 25 lebih, ya, ada yang 15. Teman-teman, hari ini 23 juta itu sudah bisa berangkat umroh. Ya, banyak travel-travel yang menawarkan budget 23 juta sudah bisa berangkat umroh. Ya, jadi sayang kalau seandainya dikasih uang sama ayah bunda ya, nah, ya, nih beli iPhone Pro Max. Nah, masya Allah ya. Antum pilih mana? Berangkat umroh atau beli iPhone? Yang beli iPhone angkat tangan. Masya Allah, pejuang akhirat semua ya. Ya, ayah, afwan, karena anak tahu keutamaan Ramadan, anak pengen berangkat umroh. Bismillah. Ya, jadi teman-teman, umroh di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar. Kata Nabi, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Masya Allah teman-teman ya. Berhaji itu tidak semua orang bisa. Antum daftar haji reguler sekarang 2025. Haji reguler ya, sekitar 30 jutaan. Itu antum menunggu sekitar 20 sampai 30 tahun. Ya, tergantung provinsinya. Ada provinsi yang 18 tahun nunggunya, ada yang 20 tahun, lama sekali. Nah, dengan umroh antum bisa berhaji bersama Rasulullah. Menunjukkan keutamaan umroh di bulan suci Ramadan. Baik, berikutnya iktikaf. Sudah tadi ya. Semalam alhamdulillah ya. Kelas ikhwan, kelas 4, 5 dan 6 sudah belajar iktikaf. Iktikaf apa sih artinya? Ini bisa dilihat. Baik, iktikaf artinya apa? Iya, ahsanta,
berdiam diri di masjid. Ngapain? Beribadah, baca Quran, sholat, zikir, ya, bukan lari-larian, bukan main-main, bukan ngerumpi, ngegosip, apalagi ngegangguin temen, bukan ya. Kita berada di masjid, iktikaf, bismillah. Ya Allah, hari ini anak iktikaf. Bantu anak fokus ya Allah untuk ibadah. Bantu anak untuk baca Quran yang banyak, sholat tahajud yang banyak, zikir yang banyak. Jangan makan yang banyak ya. Jangan makan yang banyak ya. Sebagian kita terkadang datang ke masjid iktikaf tujuannya makan yang banyak ya. Karena biasanya menunya itu luar biasa ya, enak-enak. Nah, jadi teman-teman, di bulan Ramadan usahakan nanti di akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan iktikaf. Ya, ajak ayah bundanya, ayah bunda, yuk kita sama-sama iktikaf di masjid. Ya, ajak adiknya, kita sama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian mencari keutamaan Lailatul Qadar. Ya. Ini adalah anjuran kepada kita ketika sudah masuk di 10 terakhir Ramadan, kita berpuasa, memperbanyak ibadah. Ya. Memperbanyak ibadah. Bukan memperbanyak buat kue. Ada nggak? Ada. Ya, sebagai ibu kita ya, ketika dekat Lebaran, ya, buat kue ini, buat kue bolu, buat kue apa? Nastar, apa lagi? Banyak ya. Kue perahu, kue motor, ada kue motor. Ya, banyak. Kemudian ada juga yang sibuk dengan baju lebaran. Baik, siapa yang sudah beli baju lebaran? Masya Allah. Alhamdulillah ya. Siapa yang belum? Yang belum beli baju lebaran? Ya, juga banyak. Mau baju lebaran? Mau nggak? Baik, nanti pulang minta sama ayah dan bundanya ya. Ya. Nah, tidak teman-teman ya. Kalau bisa hari ini ya, sebelum 10 terakhir Ramadan, kalian sudah beli baju lebaran. Kalian sudah buat kue, bantu umi ya. Intinya ketika sudah masuk malam 21, udah fokus ibadah. Ya, dan tidak mesti harus iktikaf. Ya, jikalau berhalangan tidak bisa iktikaf, tidak apa-apa di rumah. Ya, apalagi perempuan. Ya, perempuan lebih dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di rumah. Tapi tidak dilarang di masjid. Baik, sepertinya ada tangan-tangan setan yang dibelenggu ya. Tangan siapa tuh? Belum dibelenggu tangannya. Baik. Kemudian kita dianjurkan juga menyegerakan berbuka puasa ya. Baik. Teman-teman, bersegera berbuka puasa ini sangat disunahkan dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka mengakhirkan puasanya, mengakhirkan buka puasanya. Kita seorang muslim tidak. Kita bersegera berpuasa. Baik, siapa yang bisa menyebutkan 3 adab ketika berbuka puasa? 1 apa? Ya, 1 makan kurma, 2 berdoa. Doanya apa?
Ya, zahabat dhama'u wa batal cek. Zahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insya Allah. Ya, ini doa berbuka puasa. Ustaz, bagaimana dengan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ustaz juga doa ini dulu ya, waktu kelas 2 SD sampai kelas 1 SD sampai kelas 6 pakai doa ini. SMP juga doa ini. SMA juga doa ini. Nah, ketika kuliah baru sudah pakai zahabat dhama'u ya. Ustaz, kenapa sih Allahumma laka sumtu itu boleh tidak? Ya. Wallahu alam, sebagian ulama menganjurkan pakai doa zahabat dhama'u. Karena ini hadis yang derajatnya lebih tinggi ya. Derajatnya lebih tinggi. Adapun Allahumma laka sumtu ini derajatnya lebih rendah. Ya, sanadnya ada bermasalah. Tapi kesimpulannya kata para ulama dibolehkan dengan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Namun yang lebih afdal pakai zahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabata ajrun insya Allah ya. Baik, kemudian memperbanyak zikir. Teman-teman, perhatikan. Ustadz ada kisah. Mau nggak? Mau nggak? Baik, lihat papan tulis. Ustadz ini senang menulis ya. Jadi kalau ngajar, tanya tuh ke anak-anak 4D, Ustadz sambil menulis. Supaya nggak ngantuk katanya. Nggak bosan juga ya. Ya, ada salah satu imam besar, namanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Suatu hari Imam Ahmad, ya, ini imam besar, salah satu imam mazhab. Suatu hari Imam Ahmad keluar rumah, pergi bersafar. Ya, beliau keluar rumah, pergi bersafar. Kemudian di perjalanan beliau letih dan ingin menginap di sebuah masjid. Ya, jadi Imam Ahmad ketemu masjid ya, beliau masuk masjid, kemudian beliau rebahan. Ya, beliau rebahan mau tidur. Tiba-tiba datang Pak Ajis. Siapa Pak Ajis? Ada yang tahu Pak Ajis? Siapa? Ya, DKM Masjid, Marbot Masjid. Ya, datang Marbot Masjid. Marbot Masjid datang, masuk langsung membangunkan Imam Ahmad dengan cara yang kurang sopan ya, karena dia nggak tahu bahwasanya ini adalah Imam Ahmad, imam yang dikenal di negara waktu itu. Nah, kemudian Imam Ahmad disuruh bangun dan diusir dari masjid. Beliau keluar masjid. Kemudian beliau mendapati gerobak orang jual roti. Ya. Kemudian dia mampir. Biasa ya, lapar, apalagi habis diusir ya. Jalan jauh, mampir ke tempat, mau istirahat diusir. Akhirnya keluar dari masjid,
cari makan, ketemu bapak-bapak jual roti. Kemudian dia duduk bareng, ya, duduk bareng. Tapi bapak-bapak ini mulutnya terus komat kamit. Dia baca astagfirullah, astagfirullah. Terus Imam Ahmad heran, Pak, ya, tadi saya lihat dari bapak mulai mengadon roti, kemudian menggorengnya, sampai sekarang bapak terus mengucapkan kalimat ini. Sampai sekarang. Kemudian ditanya, ya betul, kenapa? Apa yang telah bapak rasakan? Apa yang telah bapak dapatkan dari membaca kalimat ini? Alhamdulillah, setiap saya minta sesuatu, Allah kabulkan. Minta itu kabulkan, minta ini kabulkan. Tapi ada satu permintaan yang belum Allah kabulkan. Apa itu, Pak? Saya sangat-sangat ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Kaget. Tahu nggak tadi siapa di hadapannya? Siapa? Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad terkagum-kagum. Bapak, iya, tahu nggak siapa saya? Nggak tahu. Ya memang dia nggak pernah ketemu sama Imam Ahmad sebelumnya. Saya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dia langsung menangis terharu, ya. Dan satu permintaan terakhirnya dikabulkan oleh Allah. Lihat teman-teman, apa yang dia lakukan cuma satu, yaitu zikir kepada Allah. Nah, jadi teman-teman, jangan remehkan zikir. Keluar dari masjid, baca doa bismillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian masuk rumah, assalamualaikum. Keluar rumah, baca doa. Naik angkot, bismillah. Mang, gas mang. Subhanallazi sahara lana hadza, dan seterusnya, ya. Kemudian ketika jalan menanjak, baca tasbih. Subhanallah. Apa ketika jalan menanjak, baca takbir, Allahu Akbar. Ketika turun, baca tasbih, Subhanallah. Ketika tikungan, baca apa? Bebas, ya, zikir apa aja. Jangan ketika tikungan, yang ikhwan, yang naik angkot, sengaja dipepetin ke awak. Nah, jangan ya. Ya. Iya, kemarin Ustaz semester 1 ya, atau tahun sebelumnya. Itu dapat laporan, siswa ikhwan suka jalan di angkot. Jangan ya, naik angkot, seandainya bareng sama teman-temannya yang akhwat, usahakan tetap terpisah. Misalkan yang akhwat samping kiri, yang ikhwan samping kanan ya. Jangan sengaja ya cari kesempatan di dalam angkot. Baik, kemudian nanti amalan yang istimewa juga, bahkan ini adalah wajib. Rukun Islam yang keberapa? Zakat yang keempat ya. Apa sudah jam berapa ya? Baik teman-teman, alhamdulillah sebenarnya banyak materinya ya. Ini materinya luar biasa. Tapi tidak mungkin Ustaz sampaikan semuanya pada kesempatan ini karena waktunya terbatas, suara Ustaz terbatas, perut Ustaz juga lapar ya. Sehingga kita cukupkan sampai di sini. Baik, Ustaz mau meminta satu dari putri, satu dari putra yang bisa menyimpulkan
apa yang Ustadz sampaikan. Hadiahnya insya Allah spesial. Silakan, ayo. Satu orang dari putra Ikhwan, satu orang dari putri, menyimpulkan kajian yang Ustadz sampaikan. Ayo silakan. Rijalun, nisaun, solihun, solihatun. Ayo silakan. Habis ini istirahat. Ayo. Hadiahnya satu mushaf Al-Quran baru, tulisan Madinah. Ayo, ada 2. Silakan yang berani menyimpulkan hasil kajian yang baru satu Ustaz sampaikan. Ada yang berani? Ustaz hitung sampai 5, kalau tidak hangus ya. Wahid, isnani, salasah. Ya, Masya Allah, barakallahu. Silakan. Karena sudah berani jawab, hadiah pertamanya pulpen. Kalau jawabnya benar, nanti Ustaz kasih mushaf Al-Quran. Ustaz tolong kasih. Gak apa-apa, semampunya aja. Ustaz tidak minta semuanya. Silakan disimpulkan. Disimpulkan rangkuman yang kalian dapatkan dari kajian ini. Silakan. Nggak mau pakai mic? Baik. Ustaz mendekat ya, mohon maaf. Silakan. Afwan, Ustaz mendekat lagi, Afwan. Permisi. Yang satu apa? Barang siapa yang berpuasa beriman dari Islam, dapatnya malam Lailatul Qadar, Baik, cukup, Masya Allah. Saya yakin kesimpulannya bagus, Masya Allah. Barakallahu. Besok hari Senin, besok hari Selasa. Hari Selasa, ambil hadiahnya di kantor Ustaz ya. Tolong ingatkan Ustaz Zazuna kalau nggak lupa ya. Baik, satu lagi mushaf. Siapa yang mau? Dari putra dulu, ada nggak? Ikhwan. Ada ya? Baik, kalau tidak ada dari Ikhwan, Ustaz lempar kayak akhwat lagi. Menjelaskan kesimpulan atau rangkuman yang kalian dapatkan dari kajian barusan. Ayo. Ya, yang akhwat silakan. Kasih mic Ustazah. Ya, yang Ikhwan. Tidak ada yang berani. Ustaz tolong kasih. Ya, yang angkat tangan tadi. Silakan nak dijawab. Tidak apa-apa, semampunya saja. Enggak mau pakai mic juga, Masya Allah. Izin ya mendekat supaya Ustaz dengar. Afwan. Ya silakan. Satu. Ya. Terus? Ya. Nah, Masya Allah. Bagus, barakallahu fiik. Dapat hadiah juga ya.
Hari Selasa silakan ke kantor Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ustaz ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari Ustaz pribadi dan dari setan. Ustaz mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang ada. Terakhir teman-teman, perhatikan semuanya. Terakhir, perhatikan semuanya yang ikhwan. Ustaz minta semuanya ya, jangan mengganggu orang lain ketika di bulan suci Ramadan. Ya. Apapun itu bentuk gangguannya. Baik main petasan, kemudian baik kembang api, ya. Ataupun gangguan-gangguan yang lainnya. Kenapa? Karena dosa di bulan Ramadan itu lebih besar. Allah dipergandakan sebagaimana pahala di bulan Ramadan, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat ya. Habis istirahat halaqah, habis halaqah pulang.